Soalan yang sama saya pikir tidak perlu kita perpanjang. Pimpinan. Ya, Iwan, silakan. Terima kasih, pimpinan. Ya, ini aspirasi nih. Pimpinan yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Dirjen Bina Marga, Pak Dirjen Bina Konstruksi beserta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang hadir pada rapat hari ini. Pak Dirjen Bina Konstruksi, saya ada masukan ya dari beberapa pengusaha dan konsultan terkait implementasi Perpres nomor 62 tahun 2022 tentang otorita IKN serta peraturan lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang jasa lainnya dengan kekhususan dalam rangka kegiatan persiapan pembangunan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Nah, di dalam Perpres itu ada pasal 22 ayat 12 yang terkait pemberdayaan pelaku usaha lokal, kemudian tertuang juga di Perlem 5 2022 pada bab 7 terkait pemberdayaan pelaku usaha lokal dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan bentuk kerjasama lainnya, sehingga dipertegas terkait non kecil, kemudian kecil ya, badan usaha kualifikasi kecil. Nah, ini ada pertanyaan terkait implementasi daripada arahan untuk pemberdayaan pelaku usaha lokal ini. Contoh kasus terkait dokumen misalnya kualifikasi, ada pengadaan jasa konsultansi, konstruksi manajemen, konstruksi pembangunan bangunan gedung istana negara dan lapangan upacara. Di bab 3 instruksi kepada peserta itu sebelumnya itu pelaku usaha besar yang berasal dari luar Pulau Kalimantan wajib melaksanakan pemberdayaan terhadap pelaku usaha lokal dengan skala kecil dalam bentuk kerjasama lainnya pada saat pelaksanaan kontrak. Nah, diskusi teman-teman ya konsultan dan pengusaha di sana seharusnya harus tegas disampaikan di situ di instruksi kepada peserta bahwa pelaku usaha besar yang berasal dari luar Pulau Kalimantan wajib melaksanakan pemberdayaan terhadap pelaku usaha lokal dengan skala kecil dalam bentuk kerjasama operasi KSO itu. Nah, termasuk juga di mana 3.6 di instruksi itu, dalam hal pelaku usaha kualifikasi menengah yang berasal dari luar Pulau Kalimantan tidak melakukan KSO dengan pelaku usaha lokal skala kecil, maka wajib melaksanakan pemberdayaan dalam bentuk kerjasama lainnya. Nah, seharusnya juga dipertegas dalam bentuk kerjasama operasi. Nah, banyak hal-hal yang implementasi begini yang masih berbeda dengan semangat dari Perpres IKN dan juga peraturan lembaganya. Pada kesempatan ini kami mengingatkan bahwa apa yang ingin kami sampaikan adalah sesuai semangat Bapak Presiden tentang keterlibatan pelaku usaha kecil lokal Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang pengadaan jasa konsultansi di IKN harus selaras dengan Perpres dan Perlem IKN bahwa semua perusahaan besar dan atau menengah harus dan wajib ber-KSO dengan perusahaan kecil dan bukan setelah proses lelang. Hal ini harus tertuang secara jelas di dalam dokumen kualifikasi ataupun KEK agar peserta lelang tidak menyalahi aturan dalam menentukan partner KSO-nya. Ini sih amanah dari teman-teman di sana. Nanti saya akan serahkan suratnya. Saya juga kurang menguasai kalau terkait dengan hal ini. Kemudian terkait Dirjen Bina Marga, Pak, saya menghargai sekali Pak usaha keras Direktorat Jenderal Bina Marga terkait jalan dan jembatan di Kaltim. Kita mulai sejak saya dilantik Oktober 2019, kami mulai 2020 itu dengan 75%. Kemudian saat ini udah 82%. Kalau target Pak Dirjen 2023 86%, itu cukup signifikan memperbaiki kondisi jalan kami. Tetapi saya pengen komitmennya Pak di akhir 2024 bisa sama gitu dengan provinsi-provinsi lainnya di atas 90%. Itu saya pikir saya sangat mengikuti dan sehingga saya tahu bahwa semua sekarang ruas jalan nasional di Kaltim itu ada Pagu Committed dan kita optimalisasi tiap tahunnya. Tetapi
komitmen untuk menyelesaikan sampai di atas 90%. Saya pikir itu, saya percaya pada Pak Dirjen dan kawan-kawan Direktur Jenderal Bina Marga. Mengapa ini sangat kami penting? Gitu, terlepas IKN fungsional 2024, kami ingin jalan kami juga di atas 90% di tahun 2024. Kemudian yang prioritas sekali ditangani tahun ini Pak, yang saya bilang jembatan Beli itu Pak, itu menyebabkan kemacetan panjang karena di ruas jalan nasional, agar bisa ditangani jadi jembatan permanen di ruas jalan nasional menuju Bontang Sangatta. Kemudian terima kasih sudah menyampaikan bahwa tahun depan ada impres terkait akses pelabuhan Kenyamukan Sangatta. Demikian pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan.